Baik, Assalamualaikum mahasiswa mata kuliah Kajian Dasar Kimia FKIP PGRI Rangkas Bitung jurusan PGSD ya. Nah, ini pertemuan selanjutnya untuk mata kuliah kita kali ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang stokiometri. Oke. Dalam stokiometri yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama ada definisi stokiometri itu sendiri, kemudian ada mol, massa jenis materi, dan yang terakhir penentuan reaksi pembatas. Oke. Nah, di sini ada definisi dari stokiometri. Stokiometri di dalam ilmu kimia ialah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya stoikeion atau elemen dan materia dan ukuran. Jadi berarti stokiometri terdiri dari elemen dan ukuran. Oke. Nah, dalam stokiometri ada yang disebut dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu sendiri adalah dinamakan sebagai tetapan Avogadro. Lambangnya biasanya L atau Na, disebut juga dengan konstanta Avogadro. Banyaknya entitas, biasanya atom atau molekul, dalam 1 mol yang merupakan jumlah atom karbon 12 dalam 12 gram. Biasanya kita tulis dengan 0,012. Oke. Karbon 12 dalam keadaan dasarnya. Nah, ini hanya sekilas tentang bilangan Avogadro, tapi yang biasanya ada di soal atau biasanya yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang kita pakai adalah ini, Na atau bilangan Avogadro itu sendiri. Nilainya adalah 6,023 dikali 10 pangkat 23. Jadi ini yang harus diingat. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan konsep mol dalam subbab mol. Nah, hubungan paling pokok pada perhitungan kimia meliputi jumlah relatif atom-atom ion atau molekul. Untuk menghitung jumlah atom, erat hubungannya dengan massa. Massa itu kalau dalam kehidupan sehari-hari ada yang bilang itu berat, tapi sebenarnya dalam kimia berat dan massa itu berbeda. Untuk itu diperlukan pemantapan hubungan antara massa suatu unsur yang diukur dan beberapa atom yang diketahui, tetapi tidak dapat dihitung dalam massa itu. Nah, contoh nih dalam kehidupan sehari-hari, jika dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal satuan jumlah zat yang bernama lusin, biasanya satu lusin 12 butir atau 12 buah, maka 1 mol itu adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 butiran zat. Itu 1 mol. Berarti kalau 2 mol ya sudah tinggal dikalikan saja. Dikali 2 berarti 2, dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. 10 pangkat 23 tidak perlu diuraikan, jadi tetap ditulisnya seperti itu. Nah, ini disebutkan kalau dalam kehidupan sehari-hari ada lusin, kemudian dalam zat itu biasanya kita sebut dengan mol gitu. Oke, rumus molekul. Suatu rumus yang menyatakan tidak hanya jumlah relatif atom dalam setiap elemen, tetapi juga menunjukkan jumlah aktual atom dalam setiap unsur penyusun dalam suatu molekul senyawa. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita kenal benzene, atau ada yang pernah dengar mungkin benzene dulu, dia mempunyai rumus C6H6. Berarti benzene ini tersusun atas 6 buah atom C dan 6 buah atom H, tergantung berapa angka yang terdapat dalam huruf ini. Nah, kemudian ada rumus empiris. Setelah tadi sebelumnya kita belajar rumus molekul, sekarang ada yang disebut dengan rumus empiris. Rumus empiris atau sederhananya menyatakan perbandingan mol unsur-unsur dalam suatu senyawa. Untuk menentukan rumus-rumus empiris diperlukan perbandingan mol.
atau unsur-unsur penyusun. Nah, rumus empiris diperoleh dari pengukuran hasil percobaan persentase susunan senyawa ini. Sekilas tentang rumus empiris. Oke, nah ini rumusnya. Misalkan, tadi kan kita sudah melihat bahwa benzena itu rumus kimianya atau nama kimianya C6H6. Molekul mempunyai rumus empirisnya. Oh, ini maksudnya nanti ini ke sini. Molekul C6H6. Jadi rumus molekul C6H6 itu mempunyai rumus empiris CHN karena perbandingan mol antara C dan H adalah 6 berbanding 6. Jadi karena C-nya 6, H6, maka CH-nya bisa kita masukkan ke dalam kurung, N-nya diganti dengan 6. Contohnya begini. CH2, maka bisa kita tulis C2H2. Tuh. Nah, sekarang massa jenis materi. Massa jenis materi ada beberapa jenis. Yang pertama adalah massa atom relatif. Nilai massa atom relatif diperoleh dengan membandingkan massa suatu atom dengan massa atom yang lain sebagai pembanding. Nah, patokannya ditetapkan sebesar 1/2 dari massa satu atom C12. Ini rumusnya. Oke, ini tidak masalah diabaikan. Jadi ini rumus ARX-nya itu, jadi massa atom relatif AR atom relatif X dari sebuah atom. Berarti massa satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Oke, nah sekarang massa molekul relatif berarti MR. MR-nya massa satu molekul zat X 1/12 massa atom C12. Kalau tadi massa atom relatif otomatis ininya ARX, lalu yang ini MR. Oke. Nah, sekarang penentuan reaksi pembatas. Suatu reaksi kimia seringkali berlangsung dalam keadaan zat-zat pereaksinya mempunyai jumlah yang berlebih. Sebagian dari reaksi yang berlebih tetap berada dalam campuran sampai reaksi berakhir. Reaksi yang habis bereaksi disebut dengan reaksi pembatas. Jadi, reaksi yang habis bereaksi diingat bahwa itu adalah reaksi pembatas. Oke. Kemudian sekarang penentuan reaksi pembatas itu ada 3 bagian, hasil teoritis, hasil nyata, dan persen hasil. Nah, hasil teoritis itu seperti apa? Jumlah hasil reaksi yang dihitung dari sejumlah reaksi yang ada dari awal reaksi dilakukan. Nah, itu berarti disebutnya dengan hasil teoritis. Berarti diingat saja bahwa jumlah hasil reaksi yang dihitung dari awal disebutnya dengan hasil teoritis. Kemudian nyata seperti apa? Jumlah hasil yang secara nyata dihasilkan dalam sebuah reaksi kimia. Ya, intinya sih kalau hasil nyata otomatis ada kalimat nyatanya. Gitu. Sekarang persen hasil merupakan perbandingan hasil nyata dengan hasil teoritis. Berarti hasil nyata dibagi hasil teoritis. Nah, ini ada contoh soalnya. Berapakah partikel atom yang terdapat pada 2,5 mol atom Na 2311 ini berarti nomor atomnya. Oke. Ini harus digeser. Nah, partikel atom dari Na itu adalah gampang, tinggal dikali saja. Kan kita tahu jumlahnya 2,5, berarti 2,5 dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, nilainya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Ini boleh nanti dijumlahkan, 2,5 dikali 6,02 hasilnya sekian. Baru setelah itu dikali 10 pangkat 23. Nah, yang ini bisa dihitung, tapi yang ini boleh dibiarkan. Nanti berarti coba kita hitung 2,5 dikali 6,02. Jadi 15,05. Berarti ini hasil akhirnya 15,05 dikali 10 pangkat 23.
Oke. Nah, ini contoh soal berikutnya. Berapa molkah sebongkah besi murni yang ketika diuji masanya mempunyai massa 215 gram? Oke, ini besi murni, besi, diingat kalau besi itu nama kimianya adalah Fe. Kan udah buat tuh kemarin alat peraga tentang unsur-unsur kimia ya. Jadi besi itu Fe. Ya. Nah, massa molar besi Fe itu biasanya sih di soal nanti diketahui nih atau bisa cari juga massa molarnya berapa. 56 gram Fe per mol. Oke. Artinya setiap 56 gram Fe merupakan 1 mol Fe. Ini nanti biasanya diketahui di soal atau bisa nyari sendiri. Jumlah mol zat kan tadi rumusnya massa zat dibagi massa molar zat. Jadi 215 gram dibagi 56 gram. Setelah dihitung, kita bulatkan hasilnya menjadi 3,62 mol. Oke. Nah, sekarang bagaimana persentase tiap unsur penyusun senyawa NH4NO3? Persentase merupakan perbandingan massa-massa unsur. Tadi sudah disebutkan. Ada perbandingan. Kalau perbandingan berarti AR dibagi MR. Yang ada dengan massa rumus atau massa molekul. Tadi AR dibagi MR. Tapi kita lihat yang N. N-nya ada berapa huruf di sini? Kalau di sini kita lihat N-nya ada 2. Berarti 2 dikali ARN. Lalu MR dari NH4NO3. Nah, ini juga sama. Biasanya MR-nya diketahui. Jadi tinggal dicari saja nanti. Berarti 2 dikali 14 dibagi 80. Hasilnya 35%. Ini juga sama. Ini juga sama. Gitu. Oke. Nanti untuk absensi dan tugas akan absensi sudah dikirim melalui WhatsApp group. Kemudian tugasnya akan saya sertakan link pada description box. Terima kasih. Silakan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.